Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Yuli Indrawati. Kalian bisa memanggil Ibu Yuli. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ayo kita langsung saja untuk mulai pembelajarannya. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka bab 2 tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa mampu untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai individu dan anggota masyarakat. Siswa mampu untuk membangun kesadaran sosial dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Anak-anak ibu yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Setiap manusia mempunyai hak. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Nah, jadi anak-anak mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang atau diri kita kalau kita sudah melaksanakan kewajiban. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi, anak-anak, hak dan kewajiban saling berhubungan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Hak dan kewajiban harus kamu laksanakan dengan seimbang. Hak dan kewajiban itu ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, ayo kita sama-sama untuk membahas contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kalian. Jadi, kalian di dalam lingkungan rumah itu berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah, dari ibu, bahkan dari kakak atau adik. Kalian juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga kalian. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Misalnya ketika pakaian kalian sudah rusak atau sudah jelek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian baru dari orang tua kalian. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan makanan dan uang jajan. Misalnya ketika kalian akan berangkat sekolah atau akan pergi bermain, kalian berhak untuk meminta uang jajan terhadap ibu atau ayah kalian. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita dapatkan di dalam lingkungan keluarga. Dan yang kelima adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi, kalian juga boleh loh berpendapat di keluarga kalian, dan keluarga kalian juga berhak untuk mendengarkan pendapat kalian. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hak yang ada di lingkungan rumah. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama adalah kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Misalnya kalian bisa membantu orang tua kalian untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kewajiban untuk menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, kalian wajib untuk menghormati orang tua, hormati ayah dan hormati ibu. Tetapi kalian juga wajib untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya menghormati kakek, nenek, paman, om, atau tante. Yang ketiga adalah kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Misalnya ketika kalian pulang sekolah, kalian wajib untuk menyimpan tas, sepatu, atau seragam sekolah kalian pada tempatnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hak dan kewajiban harus kamu laksanakan dengan seimbang. Ketika kalian ingin mendapatkan hak,
Tapi kalian juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya membantu pekerjaan rumah tangga. Nah, kalian akan mendapatkan hak berupa uang jajan atau berupa makanan. Selanjutnya kita akan membahas contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah hak mendapatkan pelajaran. Jadi kalian sebagai seorang siswa berhak untuk mendapatkan pelajaran dari seorang guru. Yang kedua adalah hak bertanya kepada guru. Misalnya ketika kalian kurang paham materi yang telah disampaikan oleh guru, kalian berhak untuk bertanya. Nah, guru juga wajib untuk menjelaskan apa yang belum kalian pahami atas materi yang telah disampaikan. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan nilai. Ketika kalian di dalam kelas adalah siswa yang aktif dan selalu mengerjakan PR atau tugas-tugas dari guru, kalian berhak untuk mendapatkan nilai dari seorang guru. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan hak berupa nilai dari seorang guru. Yang kedua adalah kewajiban untuk menghormati guru dan staf sekolah. Dan yang ketiga adalah kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Misalnya melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Keempat adalah kewajiban untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya, kita sebagai seorang siswa harus datang lebih pagi atau datang tepat waktu ke sekolah, melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan menjaga fasilitas sekolah. Selanjutnya kita akan membahas contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ada hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemerintah. Yang kedua, hak untuk memiliki akses ke fasilitas umum yang memadai. Ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan. Itulah beberapa hak yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Ketiga adalah kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pemerintah. Jadi, kesimpulan dari hak dan kewajiban adalah bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak adalah sesuatu yang kita miliki dan dapat kita nikmati, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita penuhi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Sebelum ke penutupan, Ibu punya lagu nih buat kalian tentang hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Mari kita sama-sama untuk bernyanyi. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan,
hormati guru, taati peraturan. Alhamdulillah, pada pembelajaran video kali ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Semoga dapat kalian pahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.